Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nana Reviansa. Saya mahasiswa Unraden Inter Lampung, jurusan Pendidikan Matematika. Saat ini saya sedang melaksanakan PPL di SMA Negeri 10 Bandar Lampung. Pada pertemuan sebelumnya, teman-teman sudah memasuki materi tentang transformasi geometri. Pada sebab translasi dan refleksi, teman-teman sudah dipandu oleh teman saya, yaitu Ibu Dinia. Pada saat ini teman-teman akan memasuki sebab selanjutnya, yaitu tentang rotasi dan dilatasi. Pada video kali ini kita akan membahas yaitu rotasi. Untuk yang pertama itu pengertian rotasi. Rotasi merupakan transformasi geometri berupa pergeseran titik pada bidang geometri sepanjang busur lingkaran yang memiliki titik pusat. Perhatikan gambar di sini. Di sini terdapat titik A, B, C yang membentuk sebuah segitiga. Titik-titik ini atau segitiga ini diputar berlawanan dengan arah jarum jam sebesar sudut theta, berubah posisi menjadi di sini dengan titik pusat putaran yaitu 0. Nah, pergeseran inilah yang dinamakan dengan rotasi. Untuk selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat rotasi. Yang pertama, bangun yang dirotasikan tidak mengalami perubahan ukuran. Perhatikan gambar di sini. Di sini terdapat titik ABC yang membentuk segitiga. Segitiga ini atau titik-titik ABC ini diputar berlawanan dengan arah jarum jam sebesar sudut theta. Nah, perputaran ini itu tidak akan membuat segitiga ini mengalami perubahan ukuran. Artinya ukuran awal dengan ukuran akhir itu tetap sama. Yang kedua, bangun yang dirotasikan mengalami perubahan posisi. Itu jelas. Yang pertama, bangun ini yang dirotasikan ke sini dia mengalami perubahan posisi. Yang pertama di sini karena dia dirotasikan sebesar theta berlawanan dengan arah jarum jam, dia mengalami perubahan posisi menjadi di sini. Yang ketiga, besarnya sudut mempengaruhi jauh dekatnya rotasi. Ya, besar sudut ini itu mempengaruhi besar pergeseran di awal sampai ke akhir. Yang keempat, titik pusat rotasi adalah titik tetap. Ya, suatu rotasi itu harus memiliki titik pusat atau titik tetap rotasi, yaitu ini adalah 0,0. Titik ini berpengaruh untuk menentukan arah rotasi dan besar rotasi. Penting untuk diingat, jika putaran berlawanan dengan arah jarum jam, maka rotasi ini bernilai positif. Artinya, jika suatu bangun ini dirotasikan berlawanan dengan arah jarum jam, maka rotasinya akan bernilai positif, dan sebaliknya, jika dia searah jarum jam, maka dia akan bernilai negatif. Untuk selanjutnya kita akan mencari hasil dari rotasi. Untuk mencari hasil dari rotasi ini ada dua bagian. Yang pertama itu rotasi dengan titik pusat 0,0 dan yang kedua rotasi dengan titik pusat A, B. Untuk yang pertama yaitu rotasi dengan titik pusat 0,0. Perhatikan gambar di sini. Di sini terdapat titik P yaitu dengan koordinat X, Y itu dirotasikan sebesar theta yaitu ke sini menjadi P aksen yaitu X aksen, Y aksen, yaitu dengan titik pusat 0,0. Artinya titik ini kita rotasikan sebesar theta itu menjadi ke sini. Bagaimana untuk mencari koordinatnya? Itu menggunakan rumus. Yang pertama, X aksen Y aksen sama dengan cos theta min sin theta cos theta dikali dengan X, Y. Keterangan, X aksen ini adalah hasil rotasi dari X, yaitu dari ini X, dan Y aksen ini adalah hasil rotasi dari Y, yaitu nanti bisa jadikan X aksen, Y aksen. Untuk theta ini adalah besar sudut rotasi atau ini. Kemudian X dan Y ini adalah koordinat awal, yaitu P ini, X, Y yang koordinat awal. Lanjut ke contoh soal. Contoh soalnya, bayangan titik A dengan koordinat 4
min 2 oleh rotasi pusat 0,0 sejauh 90 derajat searah jarum jam adalah yang pertama, untuk mengerjakan soal esai yang harus kita tulis adalah diketahui. Yang pertama, x adalah koordinat ini, titik awal, y ini, x-nya sama dengan 4, y-nya sama dengan min 2, tetanya adalah 90 derajat. Karena dia searah dengan jarum jam, pada bagian sifat tadi sudah dijelaskan bahwasanya jika dia berlawanan dengan arah jarum jam, maka dia bernilai positif, dan jika dia searah maka kita bernilai negatif. Di sini karena dia searah jarum jam ini, maka menjadi min 90 derajat. Kita masukkan ke rumus yang di sini itu adalah x aksen y aksen sama dengan cos theta min sin theta cos theta dikali dengan x y. Kita masukin yang pertama, cos min 90 min sin 90 sin min 90 cos min 90 dikali dengan 4, min 2, yaitu cos min 90 sama dengan 0, min sin min 90 sama dengan 1, sin min 90 sama dengan min 1, cos min 90 sama dengan 0 dikali dengan 4, min 2. Ingat, perkalian matrik, yaitu baris dikalikan dengan kolom. Artinya 0 dikali dengan 4 sama dengan 0 ditambah 1 dikalikan dengan min 2 ditambah min 2. Yang kedua, min 1 dikalikan dengan 4 hasilnya min 4 ditambah 0 dikalikan dengan min 2 sama dengan 0, hasilnya 0 tambah min 2 sama dengan min 2, min 4 tambah 0 sama dengan min 4. Jadi bayangan dari titik A 4, min 2 oleh rotasi dengan pusat 0,0 sejauh 90 derajat searah dengan jarum jam adalah min 2,4. Bayangan titik A oleh rotasi 45 derajat adalah min akar 2. Tentukan koordinat titik A. Artinya yang kita cari pada kali ini adalah titik awal atau titik awal. Pertama kita harus diketahui x aksen sama dengan min akar 2, y aksen sama dengan akar 2, theta sama dengan 45 derajat. Yang kita cari adalah x, y. Kita jawab, kita masukkan ke rumus x aksen y aksen sama dengan cos theta min sin theta cos theta dikali dengan x y. Kita masukkan, x aksennya adalah min akar 2, y aksennya adalah akar 2, cos 45 min sin 45 sin 45 cos 45 dikali dengan x y. Kemudian kita lanjut ke sini, yaitu min akar 2 sama dengan cos 45 itu sama dengan setengah akar 2, min sin 45 derajat sama dengan min setengah akar 2, sin 45 derajat setengah akar 2, dan cos 45 derajat setengah akar 2 dikali dengan x, y. Ingat, perkalian matriks, baris dikali dengan kolom. Yang pertama, setengah akar 2 dikalikan dengan x ditambah, itu hasilnya di sini, ditambah dengan min setengah akar 2 dikali dengan y, artinya setengah akar 2y. Yang kedua, baris ini dikalikan dengan kolom juga, berarti setengah akar 2 dikali x setengah akar 2x ditambah setengah akar 2 kali y setengah akar 2y. Nah, di sini kita ketahui bahwasanya ini itu sama dengan ini. Berarti kita tulis setengah akar 2x min setengah akar 2y sama dengan min 2. Yang kedua, itu setengah akar 2x plus setengah akar 2y sama dengan 2. Nah, setelah itu kita eliminasi, kita buang yang di sini.
berarti kita ditambah, ini hilang. Yang pertama sini setengah tambah setengah akar 2x tambah setengah akar 2x sama dengan akar 2x, ini hilang. Min akar 2 ditambah akar 2 sama dengan 0, artinya tinggal akar 2x sama dengan 0, berarti x sama dengan 0. Setelah kita dapat x sama dengan 0, kita substitusikan ke persamaan yang ini. Berarti setengah akar 2x ditambah setengah akar 2y sama dengan akar 2. Kita masukkan x-nya 0. X-nya 0, berarti setengah akar 2 dikali 0 ditambah setengah akar 2y sama dengan akar 2. Ini dikalikan ini berarti kan 0, hilang. Tinggal setengah akar 2y sama dengan akar 2. Sama-sama kita bagi dengan akar 2, jadi tinggal setengah y sama dengan 1, berarti y sama dengan 2. Untuk yang kedua, kita akan mencari rotasi dengan titik pusat A, B. Perhatikan gambar di sini. Di sini ada titik A yang akan kita rotasikan sebesar theta dengan titik pusat A, B. Yang membedakan dari yang sebelumnya, jika sebelumnya itu 0,0, sekarang A, B. Jadi yang membedakan yang pertama dan kedua adalah titik pusatnya. Untuk rumusnya, aksen sama dengan x aksen y aksen cos theta min sin theta cos theta dikali dengan x min a y min b plus a b. Nah, untuk x aksen ini adalah koordinat hasilnya dan y aksen itu koordinat hasilnya juga. Untuk theta sama, itu adalah besar sudut. Untuk x itu koordinat awal, Y juga koordinat awal. Untuk A dan B ini adalah titik pusatnya, titik pusat ini A, B. Lanjut ke contoh soal. Titik B 5,1 dirotasikan terhadap titik P 2,3 sejauh 90 derajat searah jarum jam. Tentukan bayangan titik B. Yang pertama diketahui itu adalah titik awal, x, y nya adalah 5,1 dan A, B nya ini 2, A nya 2, B nya 3, dan rotasi sejauh 90 derajat. Karena dia searah jarum jam, maka hasilnya adalah min 90 derajat. Langsung kita masukkan ke dalam rumus, yaitu x aksen y aksen sama dengan cos theta, theta-nya adalah min 90, min sin 90, sin 90 cos 90 dikali dengan x min a y min b plus ab. Kita masukkan di sini. Cos min 90 sama dengan 0, min sin min 90 adalah 1, sin min 90 adalah min 1, cos min 90 adalah 0 dikali dengan x min a, x nya 5, min a nya itu 2, dan y min b, y nya min 1 dan b nya itu 3, ditambah dengan ab itu 2,3. Kita masukkan, kita sederhanakan di sini. Lalu di sini ingat perkalian matrik yang lebih dahulu dalam operasi itu harus perkalian bukan penjumlahan. Jadi kita operasikan dulu yang penjumlahan, yaitu dengan hasil min 4 min 3 ditambah 2 sama dengan 2,0. Jadi hasil dari rotasi dari soal tadi adalah min 2,0. Untuk contoh selanjutnya, bagaimana jika ada persamaan lingkaran jika dirotasikan? Baik, di sini ada lingkaran x kuadrat plus y kuadrat min 2x min 4y min 20 sama dengan 0 dirotasikan 90 derajat dengan pusat rotasi pada titik 6,3. Yang pertama diketahui yaitu persamaan lingkaran x kuadrat plus y kuadrat min 2x min 4y min 20 sama dengan 0. Theta sama dengan
90 derajat, A sama dengan 6, B sama dengan 3. Ditanya adalah persamaan setelah dirotasikan. Baik, yang pertama jawab. Langsung kita jawab, yaitu persamaannya adalah x kuadrat plus y kuadrat min 2x min 4y min 20 sama dengan 0. Nah, ini kita sederhanakan menjadi bentuk awal dari persamaan lingkaran, yaitu menjadi x min 1 dalam kurung kuadrat y min 2 kuadrat sama dengan 25. Nah, di sini kita bisa lihat, kita bisa cari x di sini. X min 1 yang pertama ini, x min 1 sama dengan 0, x sama dengan 1, y min 2 sama dengan 0, y sama dengan 2, dan yang 25 ini adalah r kuadrat. Jadi r-nya sama dengan 5. Nah, setelah itu kita kan sudah tahu x-nya adalah 1, y-nya adalah 2, r-nya adalah 5. Jadi kita tinggal masukkan ke rumus, yaitu x aksen y aksen sama dengan cos theta min sin theta cos theta dikali dengan x min a y min b ditambah dengan a b. Kita masukkan cos 90 min sin 90 cos 90 dikali dengan 1 min 6 2 min 3 ditambah dengan 6 3. Hasilnya adalah ini, yaitu 0. Cos 90 sama dengan 0, min sin 90 adalah min 1, sin 90 adalah 1, cos 90 adalah 0. Dikali dengan 1 min 6 sama dengan min 5, 2 min 3 sama dengan min 1, ditambah dengan 6 plus 3. Jadi ini dikalikan dengan matriks. Ingat, perkalian matriks itu adalah baris dikalikan dengan kolom. Untuk yang pertama itu 0 dikali 5 sama dengan 0, ditambah dengan min 1 kali min 1 adalah 1. Yang kedua, 1 dikali min 5 adalah min 5, ditambah dengan 0 dikali min 1 sama dengan 0. Jadi hasilnya min 5, ditambah dengan 6 3. Jadi hasilnya adalah 7 min 2. Nah, setelah tadi kita dapatkan x aksen dan y aksen sama dengan 7 dan min 2, lalu kita masukkan x aksen dan y aksen ke dalam persamaan lingkaran. Yang pertama, kita tadi sudah mengetahui bahwasanya r kuadrat adalah 25, x aksen sama dengan 7, y aksen sama dengan min 2. Jadi kita masukkan ke persamaan lingkaran. Jadi x min 7 kuadrat plus y min 2 kuadrat sama dengan 25. Kita operasikan menjadi x kuadrat plus 2y min 14 x min 4y plus 49 plus 4 min 25 sama dengan 0. Hasilnya adalah x kuadrat plus y kuadrat min 14x min 4y plus 48 sama dengan 0. Jadi ini adalah persamaan lingkaran setelah dirotasikan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk materi rotasi. Sebelumnya jika ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.